berinfak, bersedekah. Ikhwani dan akhwati rahimakumullah, renungi baik-baik apa yang saya sampaikan. Pangkal kaya dalam Islam, menjadi orang yang sangat kaya raya, melimpah apapun yang dia inginkan, adalah bersedekah, bukan menabung. Kita punya prinsip dasar, karena kita pakai sistem ekonomi kapitalis lah, sistem ekonomi apalah, orang non muslim, bukan dari Allah lah. Sistemnya adalah menabung pangkal kaya. Makin sering nabung, maka makin kaya. Ini dalam Islam tertolak, nggak ada. Pangkal kaya, keluarin di jalan Allah, tuh kaya akan datang. Perhatikan, beda sekali. Orang yang nabung sibuk dengan tabungan, bukan tidak boleh ya, boleh nabung, tapi bukan seperti umumnya orang. Kalau dia nabung sudah punya 1 juta mau 10 juta, 10 juta mau 100 juta, 1 juta mau 1 miliar. Dan orang kalau targetnya begitu, susah untuk bersedekah, itu susah. Karena dia harus punya target nabung. Sementara bukan nabung yang mendatangkan kekayaan, bukan, tetapi sedekahnya. Dalil pertama adalah hadis Bukhari, hadis qudsi. Kata Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman, ya bna Adam, anfik alaih. Wahai anak Adam, sedekah dulu di jalanku, aku akan bersedekah padamu. Keluarin dulu di jalanku, baru aku kasih. Dan ini fakta lapangan banyak ya. Hadis Bukhari, riwayat yang lain kata Nabi SAW, dulu di kalangan Bani Israel ada 2 orang bersahabat. Waktu itu kebetulan keduanya dan masyarakat sekitar wilayah mereka sedang menunggu turunnya hujan dari langit. Peceklik, panas. Si A, dari 2 orang ini, anggaplah si A dan si B, kita kasih inisial. Karena Nabi SAW mengatakan 2 orang saja, supaya mudah dipahamin, si A dan si B. Si A ini melihat ada awan, gumpalan awan hitam lewat di atas kebunnya. Lalu dia mendengar suara dari situ, kata Nabi SAW yang mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya fulan. Namanya temannya dia itu di sebelah, si B. Maka dia pun mengikuti awan tersebut, ternyata betul melewatin kebun dia di atas kepalanya, kemudian berhenti di kebun temannya dan turun lebat. Kebun-kebun lain gak ada yang kena air. Cuma dia saja temannya. Penasaran, dia tanya, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Sampai Allah Azza wa Jalla memberikan kamu air hujan, kami gak dikasih. Apa kata dia? Rahasianya ikhwan, saya mengeluarkan dari keuntungan kebun ini, langsung begitu untung, sepertiganya saya keluarkan di jalan Allah. Sepertiganya saya kembalikan ke modal usaha. Sepertiganya lagi saya pakai untuk kebutuhan keluarga saya. Allah turunkan hujan di saat lagi tidak ada air. Ada ipar saya di Ternate, kakak saya kebetulan perempuan yang nomor 2, semoga Allah menjaga mereka semua, menikah dengan satu dokter THT dari Ternate di kota Makassar. Kakaknya beliau, ini di kota Ternate, saya pernah ceramah sampai ke sana, alhamdulillah. Kemudian ngobrol-ngobrol, pulang ceramah sekitar jam 11, jam 12 malam. Saya ngobrol-ngobrol sama kakak ipar saya ini. Sementara kami asyik ngobrol, dia lagi tanya beberapa hukum. Tiba-tiba kebetulan rumah mereka masih menggunakan seng, gitu kan. Ada suara ribut, pang gitu. Saya kaget. Karena memang suaranya kayak batu yang besar dilempar gitu. Saya nggak tahu. Kemudian dia tertawa, dia senyum gitu. Dia bilang itu suara mangga yang jatuh. Oh iya, di belakang rumahnya ada pohon mangga betul jatuh. Memang suaranya besar sekali, kayak suara batu yang besar gitu. Dia bilang ini mangga. Orang sana bilang mangga madu. Kalau saya tidak tahu di sini, kalau di Jakarta bilang mangga mana lagi. Biasanya kalau dipotong itu ada percik-percik madunya gitu kan, kayak madu manis. Ini mangga madu nih, orang Ternate bilang. Mau coba? Ini masak di pohon. Oh, boleh. Diambillah sama dia, dipotong. Saya makan berdua gitu, sambil ngobrol-ngobrol. Terus ada satu kalimat yang diucapkan sama dia, saya jadikan sebagai bahan ceramah, subhanallah. Dia bilang, ini pohon mangga saya tidak pernah berhenti berbuah sepanjang tahun. Setahu saya, gitu kan, setahu sebatas ilmu saya, nggak ada mangga berbuah sepanjang tahun itu. Pasti ada musimnya, gitu kan. Bisa 6 bulan sekali, bisa setahun sekali, gitu kan. Maka dia bilang ini sepanjang tahun. Saya bilang sama dia, kenapa kok bisa? Dikasih bibit tertentu, kan?
Atau mungkin di sini lembab, hujan terus. Dia bilang enggak, pohon mangga saya ini enggak pernah saya larang orang ambil. Pohon mangganya enggak pernah dia larang. Kemudian ikhwani, saya sudahlah selesai pembicaraan dengan dia, istirahat. Besok pagi habis sholat subuh, kemudian sudah mulai agak terbit matahari, saya ke belakang rumahnya pamit. Saya mau lihat pohon mangganya. Pohon mangga itu mungkin tingginya cuma 3 meter. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dan rumahnya tidak besar, kecil. Subhanallah, pohon mangga itu saya belum pernah lihat seumur hidup saya pohon mangga seperti itu. Pohon yang cuma 3 meter, daunnya lebat, buahnya itu saking banyaknya, dan beratnya itu sampai tergantung mau kena ke lantai, ke papin bloknya dia. Dan pohon ini ternyata setengahnya pohon itu di dalam rumahnya dia, setengah lagi di luar pagarnya. Gitu. Dia pas keluar, dia bilang sama saya, ini yang di dalam rumah, ini yang saya pakai dengan keluarga saya. Yang di luar tuh tepat seperti setengah, kayak terbagi 2 pohon itu. Setengahnya lagi siapapun lewat mau ambil silahkan. Sampai kadang-kadang pedagang lewat ngambil, dijualin sama dia, dibiarin. Terus saya bilang, oh ini rahasianya. Di Jakarta saya bilang, dan di sini juga saya bilang sama antum sekalian. Bedakan dengan kondisi kita coba. Pohon mangga kita kalau ada buahnya, diapain buahnya? Dibungkus, diikat. Kalau perlu tulis, jangan dicabut. Gimana nggak cuma 2-3 buah yang keluar gitu. Susah, pelitnya luar biasa gitu. Nggak bisa, keluarin, Allah kasih keajaiban tuh. Antum mau lihat efeknya, seketika coba nanti kalau lagi mampir di satu rumah makan, gitu kan? Antum makan, misalnya rumah makan apa yang enak, antum makan misalnya 30.000 atau 50.000 rupiah. Selesai makan, antum merasa nikmat, alhamdulillah, syukuri Allah. Kemudian coba beli makanan yang seperti antum makan, pasti sama. Lauknya sama, nasinya sama-sama, persebungkus, satu lengkap, keluar cari siapapun kasih. Niat sedekahin sebagai tanda syukur karena Allah sudah kasih saya ini, saya balas dengan itu. Lihat bagaimana responnya Allah nanti datang rezekinya. Dan ini melebar ya, ini bukan kemana-mana. Bisa saja dengan satu bungkus nasi, Allah nggak balas kita dengan satu bungkus nasi, tapi mungkin Allah kasih kesehatan 3 bulan, 1 tahun. Mungkin nanti ada yang traktir kita makan berulang-ulang, mungkin macam-macam. Ada kisah yang menarik, kisah ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak rahimahullah terkenal, ulama tabi'in yang masyhur dengan kesolehannya. Dan dia bersahabat dekat dengan ulama tabi'in yang lain bernama Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah semuanya. Ini 2 orang ini terkenal sekali. Jadi hampir subhanallah, apalagi kalau berbicara tentang masalah tazkiyatun nafs, ya, kesucian hati, jiwa. Ini 2 orang ini selalu muncul namanya nih. Abdullah bin Mubarak dan Fudail bin Iyad. Ini 2 orang saling bersahabat. Tentu ada kisah-kisah masa lalu mereka, tapi saya bahas langsung ke the point. Ada satu perilaku yang menarik nih. Keduanya ini kebetulan orang kaya raya, pengusaha, ya. Tentu Fudail bin Iyad dulu ini bekas perampok, tapi sadar. Ada kisah sendiri bagaimana dia sadar ya. Saya nggak bahas itu. Setelah dia sadar, dia belajari agama, dia mulai hafal Quran, jadi ulama, dan akhirnya jadi pengusaha. Bersahabat dekat dengan Abdullah bin Mubarak. Ada satu tradisi yang mereka lakukan menarik nih. Jadi Abdullah bin Mubarak sama Fudail bin Iyad ini suka janjian. Sholat subuh kita sholat di Masjid Ayah, misal contoh. Ya. Kemudian duhur, asar, maghrib kita pisah tempat. Misalnya nanti Abdullah bin Mubarak bilang sama Fudail bin Iyad, nanti kamu duhur, asar, maghrib, kamu sholatnya di Masjid B, C, D. Nanti saya sholat di Masjid E, F, G. Di Isya, nanti kita ketemu di Masjid H. Jadi subuh mereka satu masjid, Isya mereka satu masjid. Jadi 3 waktu sholat mereka pisah. Jadi kalau temannya sholat di masjid ini, dia sholat tempat lain. Untuk apa? Di 3 waktu sholat itu, duhur, asar, dan maghrib, tidak meluangkan waktu terlalu banyak. Habis sholat 5 waktu, khusus saja, mereka tuh selalu janjian untuk mencari siapa orang yang masih tinggal di masjid dan ibadah apa yang sedang dikerjakan. Misal, ada orang di pinggir masjid sana lagi baca Quran, didatangin sama dia. Kenapa Anda baca Quran? Apa motivasinya? Oh ini. Jadi dia dapat ilmu lagi. Ada orang di sana di ujung sujudnya lama. Ditanya sama dia, kenapa Anda sujud lama? Apa motivasinya? Ada yang apa saja ibadah yang dia lihat di masjid itu saja. Kalau nggak ada ya sudah. Tapi kalau ada, duhur, asar, maghrib. Nanti Isya mereka saling sharing. Nih tadi saya ketemu ini nih, tadi saya lihat begini. Jadi tiap hari selalu dapat kisah-kisah baru gitu dari orang-orang yang melakukan ibadah untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka. Dan ini satu perilaku yang luar biasa ya. Saya sarankan ikhwani diri saya dan juga diri antum sekalian,
Tentu kalau saya bilang ikhwani, kalau kita globalkan masuk semua akhwat ya. Jadi ini akhwatnya jangan tersinggung di atas. Jadi ini semuanya ya, kita harus memahami satu poin dalam ibadah, jangan stuck di satu level, tapi kualitas ibadah tingkatkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, saya kembali ke kitab bulan Mubarak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Apa kata ulama tafsir? Ini dari buruk menjadi baik. Ini sudah umum orang tahu. Misal, dia dari berbuat dosa kepada sadaran taubat. Ini sudah umum orang tahu. Tapi banyak orang tidak tahu, masuk dalam ayat ini, sudah baik menjadi lebih baik. Ini masuk di dalamnya. Kalau antum setelah ikut pengajian sunnah, udah paham sunnah Nabi SAW, kemudian merasa puas dengan ibadah yang sudah dikerjakan, tidak berusaha meningkatkan kualitasnya, maka antum akan stuck di situ nanti. Ikhwannya kita dianjurkan untuk meningkatkan kualitas. Selalu berusaha, jangan pernah berhenti menuntut ilmu, jangan pernah berhenti untuk minta dinasehatin, jangan pernah berhenti untuk selalu meningkatkan apapun yang kita kerjakan. Kalau kita biasa sedekah Rp1.000, sekarang kita sedekah Rp2.000. Kalau kita biasa Rp2.000, kita tingkatkan Rp5.000. Kalau sekarang kita terima zakat, tahun depan bagaimana saya mengeluarkan zakat. Selalu beda orang yang punya target dan dia sudah mulai melangkah, Allah akan mudahin tuh. Yang penting dia ubah dulu, dia mulai dulu. Seperti bola salju. Saya kayaknya sadar ini Ustaz umur 35 tahun, 40 tahun. Susah saya hafal Quran. Nggak bisa, jangan bilang begitu. Tidak ada kata terlambat. Mulai dulu, coba dulu. Kita belum coba sudah berhenti, sudah putus asa. Enggak, itu syaitan. Harus begitu. Begini rasionalnya, kalau ada dua orang pegawai, si A dan si B, dua-duanya diterima kerja di satu perusahaan. Dengan gaji tertentu, dengan jam kerja yang sama, juga dengan pekerjaan yang sama misalnya. Bedakan antara orang punya target dengan tidak. Orang yang tidak punya target, ikhwan. Orang yang tidak punya target. Misal si A, dia nggak punya target. Jadi pegawai gaji 2 juta, udah dapat fasilitas sebagai pegawai baju seragam. Udah, dia bilang cukup deh saya begini. Itu nggak salah. Nggak salah dia. Tetapi beda dia dengan si B. Ini si A tadi ya. Ini si B lain. Si B ini begitu masuk di perusahaan, langsung dia petakan perusahaan itu. Jabatan-jabatan yang ada di situ, jenjang-jenjang karirnya, apa saja syaratnya, fasilitasnya apa, dan dia target mencari yang tertinggi. Maka kita temukan nanti si B ini dan si A 10 tahun kemudian, si A tetap dalam kondisi kerjaannya sampai rambutnya sudah ubanan semua, pensiun itu cuman bekerja di situ saja, nggak naik levelnya. Kita temukan si B 10 tahun kemudian sudah jadi direktur perusahaan. Nah, dia punya target. Kalau antum lagi kuliah di kampus, nilai lulus 10 dan nilai tertinggi 10 dan nilai lulus 6, kalau target kita 10, maka pastikan kita bisa insya Allah dengan izin Allah sampai 10, karena kita akan mulai mencari jalan bagaimana sampai ke 10 kan. Kita akan sampai ke 10 atau minimal dekat dengannya 9 atau 8. Kalau kita targetnya 6, nilai pas lulus, maka yang terjadi kita bisa 6 atau di bawahnya, bisa nggak lulus. Bedain. Kita selalu dianjurkan untuk menaikkan kualitas. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang berkata, dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu. Dulu saya waktu umur 17 tahun pernah sholat malam selama setahun. Dulu, gak usah khawatir, tercatat, aman. Allah sudah siapkan sekretaris tanpa digaji di pundak kanan kita. Nyatat semua. Gak pakai disuruh, dicatat sama dia. Sampai detail-detailnya dicatat. Menghayalnya pun dicatat. Gak dibayar, gak diapa, gak ada apa-apa. Tapi sekarang, besok, lusa, karena tiap hari punya buku lembaran amal nih. Maka harus dipikirin tuh, masalah kualitasnya. Inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak dengan Fudail bin Iyad. Ringkas cerita ikhwani, Abdullah bin Mubarak satu waktu pergi umrah ke Mekah. Sahabatnya Fudail bin Iyad tinggal di Irak. Mereka tinggal di Irak. Waktu tiba di Mekah, kata Abdullah bin Mubarak, saya masuk ke Mekah. Begitu saya mau tawaf, pakai baju ihram, saya lihat di dalam sekitar Ka'bah, masyarakat Mekah lagi pada ngumpul. Dan pada saat mereka lagi pada ngumpul, rupanya imamnya Masjid Haram dan juga gubernurnya Mekah pada saat itu mengumpulkan masyarakat untuk sholat istisqa. Karena menurut Abdullah bin Mubarak, dalam sejarah sampai di harinya beliau, belum pernah terjadi air di Mekah kering sampai sumur Zam-Zam pun hampir kering pada saat itu. Kecuali pada saat itu. Maka dia bilang, semuanya diajak sholat. Saya pun ikut sholat istisqa.
Begitu selesai sholat, imamnya balik ke hadap ke makmum seperti sunnah Nabi SAW, mengingatkan mereka tentang masalah dosa, taubat, agar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Diingatkanlah seperti itu. Maka pada saat dia bilang sementara diingatkan, biasanya kalau doa dan sholat kita diterima, maka minimal mendung, minimal. Panasnya kurang, maksimal turun hujan langsung setelah istisqa. Gitu. Tapi di situ dia bilang, saya tidak lihat ada tanda-tanda itu. Tetap terik matahari, panas. Dia bilang, tiba-tiba mata saya melihat ke salah satu sudut pintu Masjid Haram. Di sana ada satu orang yang masuk, kulitnya hitam pekat, bajunya kumuh biasa sekali. Imamannya sudah tua, sudah lusuh. Masuk mencari salah satu sudut Ka'bah yang tidak ada orang sholat di situ. Jadi misal kita ibaratkan, maaf, HP ini Ka'bah, maka misalnya ada sisi di sekitar sini, ya, yang orang sholat, dia cari sudut yang tidak ada orang, supaya tidak ketahuan gitu. Karena waktu itu jumlah masyarakat masih sedikit. Kata Mubarak, saya lihat orang itu perhatikan dia masuk, kemudian dia sholat di salah satu sudut Ka'bah. Lalu mulailah dia hadap kiblat, dia bertakbir. Kata Abdullah Mubarak, jangan tanyakan bagaimana indahnya sholatnya orang itu. Dari takbir Allahu Akbar, tenang, tumaknina luar biasa. Baca tenang, ruku Allahu Akbar, tenang, dinikmatin semua gerakannya. Karena memang setiap gerakan dan bacaan berpahala, ikhwan. Kemudian sami Allahu liman hamidah, sampai salam, indah. Kata Abdullah Mubarak, saya belum pernah lihat ada orang sholat seindah itu. Luar biasa. Dan kemudian Abdullah Mubarak bilang, saya dekatin. Tapi orang itu tidak tahu lagi didekatin dari belakang. Tiba-tiba orang ini selesai salam, mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, Aqsamtu bika rabbi an tunazzil alaihim matara. Aku bersumpah atas namamu wahai Tuhanku, turunkanlah hujan untuk mereka tuh yang lagi sholat istisqa. Kata Abdullah Mubarak, kejadian aneh luar biasa, ajaib luar biasa. Tiba-tiba mendung, hujan turun lebat. Orang-orang di sana bersorak gembira, bersyukur sama Allah. Mereka pikir hujan turun karena sholat mereka. Abdullah Mubarak bilang, tapi saya yakin bukan karena mereka, karena orang ini. Dan orang ini subhanallah, begitu saja turun hujan, dia tutup doanya, keluar dari masjid. Nggak ngomong, nggak apa. Nggak bilang, hei ini saya yang berdoa, nggak. Keluar. Abdullah Mubarak ini karena dia selalu cari orang yang lebih soleh dari dia, dikejar sama dia orang itu. Orang ini jalan keluar dari masjid, lorong demi lorong, saya sampai. Dia datang ke masjid cuma untuk doain orang untuk turun hujan tuh. Dia datang sampai dia masuk orang demi lorong, tiba di satu rumah di tengah-tengah pemukiman masyarakat Mekah. Di situ tuh ada rumah besar, di depan pintu rumah ada satu orang badannya besar, kulit hitam juga. Orang ini berikan salam masuk ke dalam. Abdullah Mubarak lihat dari jauh dikejar. Begitu tiba dia berikan salam kepada orang yang badannya besar depan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Abdullah Mubarak, boleh saya tanya? Dia bilang, ya silahkan. Ini rumah siapa? Kata yang di depan pintu, ini rumah saya. Rupanya ini pemilik rumahnya. Abdullah Mubarak tanya, yang tadi masuk itu siapa? Kata yang punya rumah ini, itu salah satu budak saya. Budak bisa diperjualbelikan ya kawan. Kalau mereka penasaran, budak, dia bilang iya. Kata Abdullah Mubarak, boleh nggak saya tanya lagi? Oh silahkan. Bagaimana ibadahnya orang itu? Kata tuannya, jangan anda tanyakan ibadahnya orang ini. Luar biasa. Dia kalau pagi sampai sore menjelang maghrib selalu memberikan hak saya sebagai tuannya. Tidak pernah mengeluh. Satu-satunya budak saya nggak pernah ngeluh orang ini. Nggak pernah ngeluh. Dan malam hari dia tidur beberapa saat, kemudian dia ibadah sholat malam sampai pagi, memberikan hak Tuhannya. Dan yang luar biasa kata tuannya, ini saksi bahasan kita berhubungan dengan poin yang kedua masalah infak. Jadi tuannya bilang, kalau saya memberikan gajinya 2 dirham, kalau kita misalnya hitung dirham itu 5.000 rupiah, berarti 10.000 rupiah saja. 2 dirham gajinya saya kasih, maka gitu kan, dia mengeluarkan 1 dirhamnya untuk orang susah, orang miskin, dan 1 dirham dipakai sama dia. Bisa ditangkap gak maksudnya? Kalau antum terima gaji 1 juta, 500.000 dikeluarkan untuk orang susah. Padahal antum susah. Jadi ternyata mengeluarkan sedekah tidak butuh tunggu kaya. Sampai kapan antum mau tunggu kaya baru sedekah? Tapi di sini kita lihat dia mengeluarkan setengah gajinya, ikhwan. Ini gak gampang ini. Setengah gaji dikeluarkan sementara dia susah. Kata Abdullah Mubarak, itu sebabnya. Boleh nggak saya beli budak ini? Kata tuannya, tuan rumahnya bilang apa? Maaf, saya nggak jual. Budak ini banyak berkahnya. Maka Abdullah Mubarak bilang,
saya Abdullah ibn Mubarak. Cuma zaman dulu nggak ada foto, orang nggak tahu bagaimana wajahnya ini. Cuma dengar nama, ini orang alim, ulama besar nih. Ya, salah satu rujukan tabi'in, belajar dari sahabat langsung. Maka tuannya orang hitam itu bilang, Anda Abdullah ibn Mubarak dari Irak? Dia bilang, iya. Kalau gitu saya jual. Nah, ini orang soleh nggak masalah, dijual lah. Abdullah ibn Mubarak niatnya ingin membawa budak ini kemana? Ke Irak. Ketemu sama temannya, Fudail bin Iyad. Ini ada orang ini luar biasa, angkat tangan ke langit, turun hujan langsung. Satu Mekah semua nggak diijabah, dia diijabah. Di tengah jalan, dalam perjalanan, Abdullah ibn Mubarak tidak ngomong apa-apa. Ini budaknya tanya, wahai tuan, maaf bisa saya tahu kita mau kemana, gitu ya. Maka Abdullah ibn Mubarak bilang, mulai sekarang jangan kau panggil saya tuan, karena kau tuan saya. Kata budak itu, kenapa Anda bilang begitu? Abdullah ibn Mubarak di sini mengakui kekeliruan kecilnya. Dia bilang, saya menceritakan kepada dia, ya, dan saya menyesal kenapa saya ceritakan. Dia bilang, saya mengatakan tadi waktu lagi sholat istisqa di Masjid Haram, saya ikut sholat dan saya melihat tidak ada tanda-tanda diterimanya sholat kami. Dan saya melihat Anda masuk pada saat itu di masjid. Saya lihat Anda sholat dan saya tahu Anda berdoa kepada Allah dan saya yakin hujan turun karena doa Anda. Budak ini waktu dengar kalimat tersebut mengatakan, apakah Anda melihat itu Tuan? Dia bilang iya. Kata budak ini apa? Bisa Anda izinkan saya sholat 2 rakaat? Kata Abdullah Barak, silahkan. Dengar sholat ini pasti bagus nih. Maka yang terjadi budak itu pun kata Abdullah Barak berwudu. Wudunya sangat luar biasa, tenang, sempurna semua anggota tubuhnya. Terus hadap kiblat sholat. Dia bilang, jangan tanyakan indahnya sholatnya. Sama persis dengan waktu di haram masjid tadi. Takbirnya tenang, rukunya tenang. Dia tidak, seperti tidak ada orang di sebelahnya. Sholat sampai selesai haknya dikasih. Begitu selesai salam, dia mengucapkan satu kalimat, dia mengatakan, Al-ana ya Rabb. Artinya, sekarang wahai Tuhanku. Tiba-tiba apa ikhwani? Mati orang itu. Meninggal. Budak ini mati. Ini kisah nyata. Ini akan dipindahin dulu. Meninggal orang ini. Abdullah bin Mubarak periksa, cek, meninggal. Dan cuma berdua di jalan, di padang pasir. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, saya pun mengurus jenazahnya. Saya mandikan semampunya, saya kafani semampunya, saya kuburkan di situ, lalu saya tinggalkan. Saya pun menuju ke Irak, lalu saya bilang sama sahabat saya, Fudail bin Iyad, wahai Fudail, demi Allah saya bertemu dengan seseorang di Mekah, yang kau sama saya tidak ada apa-apanya ibadahnya. Lalu Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada kita nih, dia kan tuannya, dia bilang, kemungkinan besar si budak ini, waktu dia berdoa, waktu dia sholat, yang dia sebelum meninggal, dia berdoa dalam sholatnya mengatakan, ya Allah, kalau seandainya ibadahku setelah ketahuan doaku kamu ijabah di masjid itu menjadi riya, matikanlah aku. Kalau seandainya tidak, maka hidupkanlah aku. Makanya dia bilang, Al-ana ya Rabb, sekarang hai Tuhanku, lalu Allah matikan. Dia karena takut riya, maka dia buat seperti itu. Tapi saksi bahasa Tuhan, tidak menunggu kaya raya untuk sedekah. Setengah gaji dikeluarin. Dan kalau antum berikan Allah, berikan yang terbaik. Coba, saya mau tes. Jujur tapi ya. Hah? Kalau celengan masjid lewat, antum punya 1000 baru, 1000 tua, yang mana dimasukin? Hah? Senyum-senyum aja nih, gak ada yang nyaut. Banyak orang tidak memahami poin ini. Yang dimasukin 1000 tua. Bahkan kadang-kadang tidak malu, subhanallah, dikorek kantongnya cari koin yang paling kecil. Celengannya juga seng, bunyi, tang gitu. Subhanallah. 1000 tua yang antum taruh ini, minta sama Allah Pak, kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk dalam surga, rewel. Dengan 1000 tua. Bagaimana bisa? 1000 baru masukkan. 1000 tua pakai belanja di luar sana. Karena itu harta antum yang sebenarnya itu. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, hartamu yang sebenarnya yang kau infakkan di jalan Allah. Karena itu Allah akan pelihara itu. Dalam hadis Bukhari yang dikatakan Allah memelihara sedekah seseorang di antara kalian seperti menanam sebuah pohon di sebelah arsy-Nya, gitu kan? Sehingga menjadi tumbuh menjadi pohon yang besar dan memiliki ranting-ranting dan buah yang banyak. Jadi kita akan panen pahala yang besar. Yang hartamu yang bukan sebenarnya yang kau habiskan untuk makanan, minuman dan pakaianmu. Itu hadis sahih. Jadi banyak manusia yang tidak sadar. Kalau antum lihat orang fakir miskin ikhwani, dan mereka lewat, ya, beda pahalanya. Kalau kita sebelum diminta sudah memberi, dengan kalau diminta baru kita beri, beda. Beda pahalanya orang sebelum tidur niat sholat malam,
dengan orang kebetulan bangun mau sholat malam. Sama-sama dapat pahala tapi beda. Punya nilai plus. Perlu difahamin poin ini. Ini penting sekali, ikhwan. Berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi buka dompet. Ada orang fakir miskin lewat, ada 5.000, ada 50.000, ada 100.000. Yang mana syaitan bisikin supaya antum kasih? 5.000. Itu pun 5.000 dikatakan masih besar. Coba cari di kantong kamu mungkin ada 1.000 yang kelipat. Ambil 100.000 keluarin. Kasih fakir miskin. Itu kata kuncinya. Ikhwani, hadir majlis ilmu seperti ini tujuannya mengubah keadaan. Ini bukan testimoni, tes hadir. Atau seremoni ngeramaikan, bukan. Antum keluar di sana, berubah. Praktekin ilmu. Ini bukan cuma dongeng kita duduk di sini di masjid, cerita-cerita kosong, enggak. Semua kisah nyata yang saya sampaikan ikhwan ini masukkan dalam hati. Praktekin. Harus begitu. Baru bisa tuh, ilmu itu tidak bisa cuma sekedar dicatat, cuma sekedar oh iya, dengar bagus ya kisahnya, enggak. Antum buat apa dengan ilmu itu? Karena kisah-kisah ini ternukil kepada kita, ikhwani, Allah SWT jaga supaya kita contohi, supaya kita praktekin. Mulai sekarang sedekah yang terbaik, keluarkan. Jangan tunggu kaya raya. Kalau orang kaya cuma keluarin, subhanallah, kadang-kadang saya tegur jemaah saya di Jakarta. Di lampu merah Jakarta biasa ada orang minta tuh. Ada fakir miskin susah, bajunya sudah rusak, kesian kotor, ya Allah, sudah luar biasa. Itu mobilnya mewah. Begitu ketok-ketok kaca, dibuka sedikit kacanya. Dikeluarin jarinya, yang keluar koin 500 rupiah. La ilaha illallah. Mobil mewah, cerminnya lagi ditutup, sudah buka, gak mau lihat orang susah itu. Buka cermin antum tuh. Ambil uang 5.000, 10.000, kasih ke tangannya dia. Kalau sesama jenis, salaman sama dia, ya kawan. Jangan sampai masukkan dalam hati. Siapa dalam kesombongan, siapa dalam hatinya ada sifat sombong seperti biji sawi, tidak akan cium bau surga. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, innama turzaquna li fuqara'ikum. Kalian dikasih rezeki justru karena orang-orang susah kalian tuh. Mereka itu. Ibnu Abbas kalau nggak mendapatkan ada yang datang minta-minta ke rumahnya, beliau keluar radhiyallahu anhu cari orang lalu dikasih. Gak ada orang yang gemar bersedekah itu kemudian miskin, gak ada. Saya menceritakan ayah saya pribadi di kota Makassar. Semoga Allah menjaga beliau sekarang masih hidup, alhamdulillah. Dan beliau tidak hadir. Dan ini bukan masalah riya, tapi saya mengambil pelajaran. Ayah saya punya satu tradisi, ikhwani, yang saya terharu betul, luar biasa gitu. Di kota Makassar, dari sudah lama ini, sudah hitungan tahunan. Saya sudah tidak tahu berapa puluh tahun dijalankan oleh beliau. Umurnya sekarang sudah 80 tahunan gitu. Beliau selalu setiap pagi, habis sholat duha, jam 8:30, jam 9 keluar. Kadang-kadang beliau bawa mobil sendiri, atau memang ada yang temanin, ada sekretarisnya yang temanin gitu, dari yayasan di Makassar. Itu subhanallah beliau keliling satu kota Makassar tuh. Ada tempat-tempat tertentu yang didatangi oleh beliau itu orang-orang kusta. Banyak sekali jumlahnya. Di tempat-tempat mereka kumpul. Lalu ayah saya datang dan yang dikeluarkan selalu diminta dari bank uang-uang yang baru. Memang tidak besar, uang 2.000, uang 5.000, uang 10.000, uang 20.000, tapi uang baru. Kemudian ayah saya punya satu hal yang sering beliau lakukan, itu beliau selalu taruh minyak wangi di tangannya, pakai minyak wangi jadi wangi. Jadi uang ini kalau disentuh jadi wangi gitu. Dikasih ke orang-orang fakir miskin ini. Saya sampai syuting gitu. Setiap dikasih dalam bahasa-bahasa Makassar biasa disebutkan gitu kan. Dia berdoa, semoga nanti Pak Haji dipanjangin umurnya, semoga nanti banyak rezekinya, selalu. Kalau saya hitung ikhwani, kalau saya hitung pribadi ya, itu beliau keluarkan satu hari bisa tidak kurang dari 700 sampai 1 juta rupiah. Itu selalu dikurangin. Padahal keadaan ekonomi bukan seorang miliarder, bukan. Tapi subhanallah sampai sekarang, saudara-saudaranya beliau, paman-paman kandung saya sendiri, itu yang dulunya kaya raya sekarang malah jatuh semua. Ayah saya tidak punya kerjaan, beliau dulu di pesantren di Makassar gitu kan. Itu subhanallah malah terus, tidak pernah berhenti rezekinya. Sedekahnya terus berjalan tuh. Kenapa? Kenapa? Oh gitu. Baik, kita ambil pelajaran saya dari itu tadi dan karena melihat waktu, jadi saya insya Allah ringkaskan sampai di situ. Baik, kita lihat masalah infak ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 254. Ini dalil yang kedua setelah hadis qudsi tadi tentang bersedekah.
Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah apa yang kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang hari kiamat nanti. Enggak ada transaksi, enggak ada kasih sayang, enggak ada saling tolong menolong. Dan orang-orang kafir mereka lah orang-orang yang zalim. Jadi kalau bahasa saya pribadi, ikhwani, kalau misal kita meninggal dunia dan memiliki rekening yang banyak uangnya, sementara kita masih jarang bersedekah, pastikan antum akan menyesal. Kenapa enggak disodokahkan? Maka sodokahkan, maka akan datang hasil yang luar biasa. Dalam riwayat sahih disebutkan Abdurrahman bin Auf pernah kedatangan satu peti keuntungan dari dagangannya. Kemudian beliau tidak bisa tidur dan beliau berkata, waktu istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Dia bilang, saya nggak bisa tidur gelisah lihat keuntungan ini. Maka dia pun akhirnya mengatakan, saya akan sodokahkan. Kata istrinya, sodokahkan. Dia sodokahin. Habis semua malam itu. Dikeluarkan jalan Allah. Besok datang 2 peti. Dikeluarin lagi, lusa datang 3 peti. Sampai Abdurrahman bin Auf menjadi miliardernya sahabat. Ini tentu akan ada bahasan sendiri. Tapi itu buktinya. Kemudian surah yang lain, surah Ibrahim, urutan 14, ayat 31 sampai 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, mereka dirikan salat, mereka mengeluarkan apa yang telah kami berikan kepada mereka, rezeki, makanan, pakaian, uang dan seterusnya, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi kadang-kadang di depan umum ada orang yang minta, nggak mungkin kita nolak, gitu kan? Sebelum datang hari yang tidak ada transaksi dan tidak ada lagi kasih sayang, maksudnya hari kiamat di mahsyar. Kita tahu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yawma yafiru mar'un min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari kiamat orang lari dari saudara kandungnya, dari ibu dan ayahnya, dari pasangan hidupnya dan juga dari anak-anaknya, karena susah pada saat itu. Maka tidak lagi transaksi. Kata Allah, yang menyuruh kalian sholat dan menginfakkan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian dapatkan rezeki supaya bertambah rezeki kalian, Allah bilang, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan juga menurunkan dari langit air, kemudian mengeluarkan dengan air itu buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Itu yang menyuruh kalian dirikan sholat dan mengeluarkan infak di jalannya. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar, dan dia juga yang telah menundukkan lautan sehingga bahtera-bahtera kalian bisa mengaum di atasnya, bisa jalan di atas air itu, sehingga kapal-kapal ini bisa memuat kebutuhan manusia, bisa mengambil kekayaan-kekayaan laut dari hewan-hewannya, ikan dan seterusnya. Dan juga Allah tundukkan buat kalian sungai-sungai. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain, dan juga dia menundukkan buat kalian matahari dan bulan yang da'ibain, rutin. Setiap pagi begini terbit sampai terbenam malam, kemudian malam ada bulan, terus begitu memenuhi kebutuhan manusia. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan dia juga telah menundukkan buat kalian malam dan siang. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan dia memberikan kepada kalian semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu zalim terhadap dirinya sendiri. Dia tahu dengan bersyukur, dengan bersedekah bisa bertambah, tapi dia tidak mau. Kafar, suka memungkiri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah halalan thayyibah, menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram. Halal yang Allah bolehkan, haram yang Allah larang, gitu kan? Jauhi semua. Pokoknya haram sedikit pun jangan sentuh. Syubhat saja tinggalkan, tidak perlu. Antum tidak akan mati gara-gara tinggalkan yang haram, tidak. Kadang-kadang orang kena gengsi, restoran ini dikenal namanya. Ini syubhat, mungkin halal, mungkin tidak apa-apa deh, yang penting saya coba, nggak bisa. Sedikit masuk yang haram bisa berbahaya. Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menikmati yang halal dan thayyib. Halal yang dibolehkan, halal thayyib ini berkualitas. Jadi termasuk mensyukuri nikmat ikhwani dan akhwati.
adalah kalau kita punya, ada anggur dengan harga 50.000 per kilo. Dan ada anggur harganya 100.000 per kilo. Antum mampu beli yang 100.000, beli yang 100.000. Itu bukan mubazir. Tapi itu termasuk bagian dari syukur nikmat. Termasuk bagian dari syukur nikmat. Kita pengen baju, ada baju harga 50.000, ada baju 100.000. Dan kita mampu beli yang 100.000. Beli yang 100.000, nggak apa-apa. Yang penting, dalam kaidahnya ulama bilang, la ifrat wa la tafrit. Ifrat itu terlalu berlebihan, dan tafrit terlalu pelit. Berada di tengah-tengahnya. Tidak perlu juga kita punya 100 lembar baju. Tidak perlu juga kita punya 10 mobil. Tapi boleh dalam Islam menggunakan kendaraan yang mewah. Rumah yang bagus. Memakan makanan yang berkualitas. Itu semua diperintahkan dalam agama. Pernah Abu Hanifah kedatangan seseorang muridnya. Yang berantakan bajunya. Rambutnya juga berantakan. Hadir di majelisnya. Abu Hanifah rahimahullah seorang ulama mazhab 4. Salah satunya dan terkenal dengan kekayaannya. Beliau pedagang pemasok terbesar di Irak waktu itu. Sutra, kain sutra. Imam Abu Hanifah selesai bubar pengajian, melihat orang itu masih ada lalu dipanggil. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, coba kamu ke mihrab, angkat sejadah saya, ambil apa yang dibawa sejadah. Maka orang ini pun datang, mengangkat, ternyata di bawah ada sekitar 500 dirham uang. Lalu kata orangnya di bawah, ini imam. Imam ini kayak kita sekarang kiai atau guru gitu. Ini, kata Abu Hanifah, ambillah, perbaiki keadaanmu. Ambil. Imam Abu Hanifah mau sedekahkan gitu. Orang itu tiba-tiba mengatakan kalimat yang aneh gitu. Dia bilang, tapi saya orang kaya imam, saya nggak butuh. Kata Abu Hanifah, kalau begitu, melihat keadaannya dia berantakan, bajunya kotor, rambutnya berantakan. Maka Imam Hanifah mengatakan, mana kau dari sabda Nabi SAW? Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Jadi di sini kita dibolehkan. Jangan pernah antum mengatakan dengan pakai baju kumuh, baju kotor, makan roti kering bagian dari Islam. Sama sekali tidak. Nabi SAW menggunakan baju dari kain kutun Yaman. Nabi SAW memiliki kuda yang terbaik. Nabi SAW suka menjaga kebersihan dan wangi badannya, pakaiannya dan seterusnya. Gitu ya. Tapi Nabi SAW tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Allah SWT mengatakan tentang masalah ini dalam surah Al-Ma'idah urutan 5 ayat 87 sampai 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian haramkan kebaikan-kebaikan. Maksudnya gara-gara mau perhitungan akhirnya tidak mau beli makanan yang lebih enak. Enggak boleh, asal jangan beli berlebihan, jangan mubazir, gitu kan? Jangan kalian haramkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah halalkan buat kalian dan jangan ta'tadu, jangan beli berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan yang berlebihan. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makan, minum, nikmatin apa yang telah Allah siapkan sebagai rezeki yang halal, yang boleh dan thayyiba, yang berkualitas. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah yang kalian kepadanya beriman. Dalam surah An-Nahl urutan 16 ayat 114, Allah SWT juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah dan minumlah apa yang telah Allah jadikan sebagai rezeki kalian yang halal, yang dibolehkan saja dan thayyiba serta yang berkualitas, dan bersyukurlah, syukuri nikmat-nikmat Allah itu kalau kalian kepadanya menyembah.